Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas proyek perangkat lunak ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Software Requirement Specification atau SRS pada Sistem Informasi Pemasaran Usaha Jasa Percetakan dan Iklan. Dosen pengampu yang terhormat Pak Hardiansyah Eskom MM, disusun oleh kami berempat. Saya Muhammad Alfiansyah 2355201546 NPM. Ada Aryo Sapardi NPM 2355201513 dan ada Hediwati Daliana Manalu NPM 2355201531 dan terakhir ada Anissa Novia Ramadan NPM 2355201512. SRS pada Sistem Informasi Pemasaran Usaha Jasa Percetakan dan Iklan ini kami buat berdasarkan penelitian kami pada salah satu usaha jasa percetakan dan iklan yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Dikarenakan perusahaan tersebut belum menerapkan sistem informasi yang belum maksimal, maka dibuatlah dokumen perancangan sistem informasi marketing ini. Dibuat dengan tujuan untuk membuat sebuah dokumen SRS dengan standar ISO IEC IEEE 29148-2018 dengan menggunakan metodologi 3 major phase untuk melakukan tahapan analisis dan desain. Hasil dari riset ini merupakan dokumen SRS untuk menangani proses bisnis yang ada di usaha jasa percetakan dan iklan tersebut. Adapun SDD dilengkapi dengan workflow, diagram use case, aktivitas, requirement, hingga logical database. Dan tidak hanya itu, nanti akan kami jelaskan juga bagaimana cara pengaplikasiannya serta contoh dari aplikasi yang telah dibuat dari SRS Sistem Informasi Pemasaran ini. Selanjutnya, tentu kita harus mengetahui pendahuluan sebelum kita memasuki metode algoritma. Saat sebelum pandemi COVID-19, perusahaan telah menerapkan atau menggunakan teknologi atau sebuah sistem informasi untuk membantu kinerja perusahaannya, khususnya untuk membantu kegiatan pemesanan secara langsung. Namun penggunaan teknologi informasi tersebut belum digunakan secara maksimal, karena hanya diterapkan pada bagian marketing, front office, kasir, dan finance accounting. Untuk beberapa bagian seperti produksi, gudang, sampai dengan finishing belum mempunyai sistem yang dapat membantu pekerjaannya. Serta dalam melakukan beberapa hal masih menggunakan cara manual seperti transfer file dan juga dalam kegiatan membuat laporan penjualan yang didapatkan dari hasil observasi. Nah, jadi sebelum adanya pembuatan SRS ini, jasa percetakan tersebut masih melakukan semuanya dengan cara yang manual, seperti pelanggan datang langsung ke toko, kemudian pelanggan mengirimkan file, misalkan memesan banner, ngirim filenya melalui flash disk, terus dari flash disk dimasukkan ke komputer operator, terus operator ngedit secara manual, kemudian operator mengirimkan ke komputer bagian percetakan, bagian yang mencetak, dan selanjutnya secara manual hingga sampai ke hasil akhirnya pun masih manual. Kemudian setelah munculnya pandemi yang mengharuskan setiap masyarakat untuk bekerja di rumah, maka perusahaan membuat sebuah keputusan yang dapat digunakan untuk menyelamatkan bisnis atau perusahaannya, yaitu dengan membuat sebuah website yang digunakan untuk penjualan berbasis online sampai dengan sekarang. Jadi akhirnya karena semuanya dilakukan secara manual, muncullah sebuah ide bagaimana caranya untuk membuat sistem aplikasi yang dapat memudahkan pembeli. Jadi pembeli tidak harus datang ke lokasi percetakan, tapi juga pembeli bisa mengirimkan file secara online. Dan tidak hanya file, pembeli juga bisa melihat progres dari pesanannya. Dalam hal ini misalkan dia pesan banner, dia akan mengetahui progresnya sudah sampai mana. Kemudian, website tersebut digunakan sama seperti sistem yang sebelumnya, di mana hal tersebut telah disebutkan sebelumnya di atas. Dari hasil observasi tersebut, maka dapat ditemukan beberapa solusi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi di dalam perusahaan. Salah satunya adalah dengan membuat sebuah rancangan pembangunan sistem informasi marketing
Dengan adanya beberapa fitur tambahan dan merubah proses bisnis yang saat ini sedang berjalan, serta dengan dibuatnya dokumen rancangan pembangunan aplikasi ini juga sesuai dengan misi perusahaan untuk memaksimalkan teknologi informasi dalam setiap proses yang ada di dalam perusahaan. Next, selanjutnya kita akan memasuki metode atau algoritma. Algoritmanya ini sangat simpel. Pertama, kami menganalisa dalam analisis. Kemudian setelah menganalisa, kami membuat desain. Dan setelah kami membuat desain, kami melakukan implementasi. Seperti itu. Ya, di sini ada beberapa alur pada saat saya melakukan analisa atau analisis. Kami melakukan wawancara. Ya, di sini sudah saya tulis bahwa wawancara yang dilakukan pada Ibu Aziza sebagai General Manager dari perusahaan, di mana tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi seputar profil perusahaan, proses bisnis yang sedang berjalan, serta beberapa dokumen yang mendukung proses penulisan laporan praktik kerja lapangan seperti dokumen SOP dan job description. Kemudian kami juga melakukan observasi. Selain melakukan wawancara terhadap Ibu Aziza, kami juga melakukan observasi yang dilakukan untuk melihat secara langsung kegiatan operasional perusahaan dalam melakukan tugasnya. Namun, observasi ini kami lakukan secara online dikarenakan jarak yang cukup jauh dari Jakarta ke Kota Malang. Kemudian, kami melakukan studi literatur, yaitu dengan membaca referensi dari buku, jurnal, skripsi yang terdapat di dalam internet. Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak hal yang tertulis di dalam laporan ini kami ambil dari beberapa sumber yang ada di internet, seperti dari jurnal harian, kemudian ada dari skripsi beberapa universitas yang kami tidak bisa sebutkan. Kemudian tujuan dari studi literatur ini adalah untuk menambah wawasan serta informasi penulis dalam menjalankan penelitian ini, serta menjadi bahan pembanding keorisinilan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya setelah itu kami melakukan pembuatan dokumen SRS. Nah, pembuatan dokumen SRS inilah hasilnya yang telah kami buat, yang akan kami laporkan kepada yang terhormat dosen kami, Pak Hardiansyah. Kemudian hasil dan pembahasan. Pada presentasi pertama, kami telah mempresentasikan dokumen SRS ini, yaitu mempresentasikan bagaimana rancangan desain yang kami buat dalam sistem informasi pemasaran usaha jasa percetakan dan iklan. Kami telah merancang, mendesain, kemudian selama kurang lebih 2 bulan lamanya kami melakukan analisa kembali, kemudian kami mencari aplikasi yang sesuai, mengumpulkan source code, dan akhirnya kami mendapatkan aplikasi yang sesuai dengan penelitian dan pembahasan kami. Nah, di sini sudah jelas ada alur-alurnya dari customer sales, kemudian mengorder kepada admin dan yang lainnya sampai kembali kepada customer sales dalam bentuk hasil output. Kemudian selanjutnya kami singkat aja karena terlalu lama jika kami jelaskan secara mendetail. Yang pertama, dalam identifikasi aktor dan kebutuhan. Di sini ada tabel identifikasi aktor. Aktor yang ada di dalamnya itu ada 3. Pertama, admin sales, customer, dan head marketing. Namun yang akan kami jelaskan di sini secara detail ada 2, yaitu admin sales dan customer. Admin sales sebagai administrator dan customer sebagai pelanggan. Kemudian bagian yang akan kami jelaskan nanti, pertama admin sales, dia dapat menginput transaksi order. Kemudian mastering customer, membuat dan mengirim SPK surat jalan jika dibutuhkan, membuat nota, validasi atau verifikasi pemasangan produk, validasi atau verifikasi perizinan, update konten website, riwayat penjualan, dan upload bahan order. Sebenarnya masih banyak lagi kebutuhannya, namun hanya di sini kami singkat
supaya tidak terlalu panjang, kami ambil yang penting-pentingnya saja, tapi nanti akan kami jelaskan di aplikasinya secara langsung dan mendetail. Kemudian nanti akan kita ketahui juga customer, dia dapat melakukan pemesanan tentunya, terus konfirmasi validasi desain, apakah desainnya yang dikirim sudah benar, ukurannya, yang lainnya. Terus input order lewat website yang tadi itu, memesan lewat website. Kemudian notifikasi produk terpasang atau terkirim. Jadi produknya ini nanti akan muncul notifikasi apakah produknya sudah dikirim atau sudah dicetak gitu. Nah, terus ada pemberian rating melalui website untuk meningkatkan performa website tersebut, dan customer juga dapat melacak pesanan. Melacak pesanan ini artinya dia bisa mengetahui bahwa pesanannya ini sudah sampai mana. Misalkan dia memesan banner, dia mengirimkan file, terus dia melakukan pembayaran, apakah filenya sudah diproses, prosesnya di mana, apakah dalam percetakan, apakah sudah jadi, dan atau sudah siap diambil oleh customer. Kemudian head marketing melakukan mastering produk dan promo, view dashboard produk, view rating, dan manage laporan penjualan. Namun nanti kembali saya tekankan bahwa akan saya jelaskan hanya dua ini saja, admin sales dan customer. Untuk head marketing ini akan panjang sekali penjelasannya, dan jadi untuk mempersingkat akan saya jelaskan dua ini saja, admin sales dan customer. Kemudian setelah melakukan identifikasi dan juga kelemahan dari workflow yang telah berjalan, maka langkah selanjutnya adalah dengan menentukan aktor-aktor yang akan menggunakan sistem informasi marketing ini. Dikarenakan di dalam perusahaan khususnya di divisi marketing sering berkaitan dengan customer dan divisi sendiri memiliki struktur berupa admin, sales, dan juga head marketing. Jadi semuanya itu dalam sistem ini saling keterkaitan antara admin sales, customer, head marketing, bagian percetakan, terus bagian konfirmasi, admin, dan yang lainnya. Itu saling berkaitan. Kemudian dalam skopnya itu ada admin sales dapat mengelola customer, melakukan verifikasi order, menginputkan transaksi, melakukan cek nota, konfirmasi transaksi retur, view laporan, dan fact. Selanjutnya, untuk aktor head marketing dapat melakukan mastering produk, melihat rating pelayanan, melihat data produk, mastering promo, mastering jenis, dan melihat laporan. Kemudian customer dapat update profile, menginputkan order, melihat list pembelian, fact, menginputkan retur, dan poin customer. Admin desain dapat menginputkan hasil desain untuk dapat diteruskan ke bagian produksi. Lagi-lagi saya tekankan bahwa nanti yang akan saya jelaskan adalah bagian admin sales dan customer. Kemudian untuk karakteristik pengguna atau user karakteristik. Nah, di sini ada dua, yaitu marketing dan customer. Marketing itu si penjualnya, seluruh bagian yang ada sebagai penjual. Di sini banyak ya. Ada user marketing pada perancangan sistem informasi marketing dan produksi. Di sini dapat melakukan input, master produk, dan yang lainnya. Usernya ada banyak. Ini contohnya ada admin online, front office, admin desain, head marketing, terus nanti ada bagian produksi gitu, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian customer yaitu pembeli. Selanjutnya limitation, batasan-batasan yang berada di dalam pengembangan perangkat lunak sistem informasi. Kami buat limitation supaya tidak menyebar kemana-mana dan keluar dari konteks yang kami buat, yaitu batasan pada dokumen perancangan sistem informasi marketing dan produksi berdasarkan peraturan dan kebijakan perusahaan, antara lain adalah sistem informasi atau perangkat lunak yang dirancang mencakup beberapa proses bisnis yang ada di dalam perusahaan, mulai dari bagian marketing yaitu admin sales, admin desain, head marketing, serta pada bagian produksi mulai dari gudang, produksi, pelegalan, dan pengiriman. Selanjutnya, perangkat lunak yang dirancang ini
bertujuan untuk membantu perusahaan khususnya untuk melakukan proses order sampai dengan pemasangan produk yang telah dipesan oleh customer, serta dapat membantu dalam meminimalkan kertas yang digunakan untuk proses operasional perusahaan. Sistem informasi yang sedang dirancang ini harus memiliki tampilan yang mudah untuk dipahami oleh segala umur karyawan perusahaan atau sering kita kenal sebagai sebutan user friendly. Kemudian fungsi requirement-nya pertama ada login dan logout. Sudah jelas ya, kita sudah tahu semua bahwa kalau login itu user dapat memilih menu registrasi pada form login dan sebagainya. Nah, di sini fungsionalnya ada dua, ada user, ada sistem. Misalkan ini user dapat memilih menu registrasi pada form login. Fungsinya ada di user. Kemudian sistem menampilkan form registrasi yang berisi dengan nama, email, lokasi, alamat, nomor telepon, username, dan password berada di sistem fungsinya, dan seterusnya. Kemudian input order, sini sudah jelas. Nanti laporannya akan saya share melalui link Google Drive supaya teman-teman bisa juga membaca. Selanjutnya ada laporan penjualan, dan yang terakhir di sini ada user interface dari rancangan desain yang kami buat. Tentunya nanti hasilnya tidak akan sama seperti ini, mungkin bisa lebih bagus atau mungkin lebih buruk, tergantung dari persepsi rekan-rekan masing-masing. Pertama di sini saya sudah desain, saat itu adalah tampilan loginnya seperti ini, kemudian tampilan input ordernya seperti ini. Nah, di sini ada ya. Nah, ini adalah nama dari perusahaan tersebut, jasa percetakan tersebut, yaitu Jade Indo Pratama. Cuma supaya nanti tidak menjadi klaim hak cipta, akan saya ubah nama Jade Indo Pratama ini dengan nama lainnya. Sini ada tampilan, masih tampilan awal nih. Misalkan si klien itu memesan, sini ada nama produk, alamat, nomor telepon, jumlah pesanan, komponen, voucher kalau ada bonus gitu, misalkan poin. Nah, nanti akan muncul total harga. Di sini ada keterangan tambahan, misalkan bannernya dikasih mata ayam dan yang lainnya. Nah, di sini adalah tampilan sebelum checkoutnya. Sini ada keterangannya, nama produk, jumlah, harga, keterangan. Pilih pengirimannya melalui apa, untuk pembayarannya melalui apa. Misalkan pengirimannya melalui Gojek, JNE, JNT, atau diambil secara langsung. Pembayarannya apakah melalui Dana, melalui bank apa, Shopify, dan yang lainnya. Kemudian di sini juga ada laporan penjualan nanti seperti ini. Ada nomor SPK-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ada nomor SPK-nya, terus nama produknya, customer-nya siapa, statusnya sampai di mana. Terakhir, kesimpulannya, dari kegiatan penelitian yang dalam rangka praktik kerja lapangan yang telah dilakukan pada CP Jade Indo Pratama ini, penulis menyimpulkan bahwa kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari kegiatan penelitian yang telah kami lakukan pada CP Jade Indo Pratama ini, kami menyimpulkan bahwa dokumen SRS yang telah dibuat ini menggunakan standar, nah di sini standar SRS ISO IEC IEC 29148 tahun 2018. Kemudian dengan adanya laporan dan dokumen perancangan ini diharapkan dapat membantu perusahaan, dalam hal ini adalah CP Jade Indo Pratama ini, dalam memberikan gambaran tentang kebutuhan sistem. Nah, serta dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik lagi dengan bantuan sistem yang telah dirancang. Kemudian, terdapat dua bagian yang dibahas dalam dokumen ini, seperti beberapa menu yang dapat digunakan untuk membantu proses operasional perusahaan tersebut. Seperti itu, dan di sini ada
referensi yang kami gunakan sangat banyak di sini. Yang tadi sudah kami katakan bahwa dalam membuat dokumen ini, kami tidak serta-merta membuat dengan sendirinya. Kami juga mencari referensi di luar seperti di dalam buku, jurnal yang ada di internet. Dan semua ini kami ambil dari internet full. Oke, supaya tidak terlalu lama, kita akan lanjut langsung ke pembahasan atau pengimplementasian dari hasil proyek perangkat lunak yang telah kami lakukan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan utama atau pengimplementasian aplikasi yang telah kami buat. Di sini rekan-rekan juga bisa ikut mencoba aplikasinya dengan cara membuka di internet, klik www.demo.kasirpercetakan.com/adm. Nanti akan langsung diarahkan ke tampilan utama dari aplikasi ini. Sebelumnya kami memohon maaf dikarenakan ada permasalahan yang terjadi di laptop kami dan tidak bisa membuka aplikasi Exam. Maka kami telah mendapatkan aplikasi terkait yang sama persis berdasarkan rancangan yang telah kami buat di dokumen sebelumnya. Di sini adalah tampilan awalnya. Langsung saja kita mulai login dengan memasukkan email, passwordnya. Setelah itu kita klik login, maka akan tampil ke halaman utama. Di sini akan kami jelaskan sebagai administrator atau admin utama. Di sini adalah tampilan dashboard atau halaman utama dari aplikasi. Ada sistem CSS, informasi pemasaran usaha, jasa percetakan dan iklan. Di tampilan dashboard ini ada beberapa tampilan, yaitu pertama di sini ada logo, ada nanti di sini nama dari toko atau percetakannya, nanti di sini bisa diganti. Kemudian ada tombol menu yang ketika diklik, oke, dari awalnya di sini awalnya seperti ini, muncul icon aja. Tapi kalau mau tahu ini ikonnya menu apa saja, tinggal kita klik garis 3 di atas ini, klik, maka akan muncul judul dari icon atau menu yang ada di samping kiri. Kemudian di sini ada waktu di mana kita menggunakan aplikasi tersebut. Misalkan di sini saya sudah menggunakan aplikasi ini selama 14 jam 35 menit. Terus di sini ada tombol search yang ketika kita klik bisa mencari akses order, misalkan nomor ordernya 001 apakah ada. Nah, kemudian kalau tidak ada maka muncul peringatan, maaf, order tidak ditemukan, seperti itu. Kemudian cari order, misalkan cari order, klik 1, apakah ada, kita cari. Nah, dia akan loading. Nah, peringatan berarti kalau seperti ini tidak ada orderannya, memang masih kosong ya. Kemudian manage file, folder dan desain, kita klik di sini. Nah, di sini ada cara update desain, ada searching juga nomor ordernya. Kemudian ada link foldernya, cek dan buat folder, nama pelanggannya siapa, buka folder, nama save filenya, copy. Nah, coba kita klik ya. Sini cek dan buka folder. Maaf, hanya berlaku jika offline ya, karena kita lakukan ini secara online, jadi tidak muncul link foldernya. Seperti itu. Nah, kemudian nama pelanggannya di sini buka folder. Nah, hanya berlaku jika offline. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita melakukan demo aplikasi secara online. Nanti implementasinya sebagai admin akan dilakukan
secara offline atau melalui localhost. Kenapa melalui localhost? Agar database yang telah dibuat dan disimpan tidak tersebar luas kemana-mana, karena itu sangat rentan dan riskan. Seperti itu. Oke, kita tutup. Kemudian di sini ada tampilan icon dari dashboard. Sini saya namakan paket pool. Ya kan, di sini ada icon dari foto saya, kemudian ada nama saya sebagai paket pool. Ketika kita klik, muncul 3 menu lagi di bawahnya. Ada setting. Nah, di sini kalau teman-teman mau membeli aplikasi ini, bisa klik hubungi pengembang atau bisa logout. Misalkan mau membeli aplikasi ini, silakan klik hubungi pengembang, maka akan muncul ke halaman selanjutnya yang melanjutkan ke WhatsApp seperti itu. Barangkali rekan-rekan nanti akan ada yang mau membeli aplikasi ini. Selanjutnya, di dalam tampilan dashboard ini ada informasi-informasi ditampilkan seperti pertama order total. Di sini adalah totalan order yang totalan klien yang sudah mengorder, yaitu ada 92 orderan. Nah, di sini kalau ada transaksi baru bisa CTRL-O atau kita klik di sini. Nah, itu ke transaksi baru. Ini kita tutup saja dahulu. Kemudian di sini ada orderan hari ini, belum ada, masih 0. Nanti akan kita buat orderan hari ini. Kemudian ada order baru, ada sebanyak 16. Ya, coba kita klik di sini. Oh, bukan, ini bukan termasuk dari bagian seperti ini ya. Nah, ini bedanya ketika ada tambah atau centang di sini, berarti ini ada fungsinya, tapi ketika hanya membentuk troli ini tidak ada fungsinya. Kemudian orderan pending ada 12. Terus ada yang membatalkan order sebanyak 2 orderan, dan konsumennya ada 77 hingga saat ini. Nah, ini contoh. Bisakah menambahkan konsumen? Bisa, tinggal kita klik di sini. Akan loading, kemudian muncul daftar nama dari konsumen. Sini bisa kita klik lanjut. Nah, di sini ada banyak lanjut ya. Kembali lagi ke pertama. Dan di sini juga bisa kita lihat detailnya. Nah, kita klik. Oh, ini sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai, kita melihat detail. Dan kita, nah, ini baru muncul detailnya. Detail dari konsumer tersebut, dia membeli apa, melakukan transaksi apa, di sini akan muncul detailnya nanti. Oke, kembali. Seperti ini. Nah, di sini kalau seperti ini berarti adalah konsumen utama yang tidak bisa dihapus. Ya, yang bisa menghapus ini adalah konsumen sendiri yang sudah masuk member, ya tidak bisa dihapus. Yang belum masuk member atau menjadi member, kita lihat. Nah, di sini bisa dihapus datanya. Tapi yang sudah menjadi member, datanya tidak bisa dihapus. Kenapa demikian? Karena supaya membedakan antara member dan bukan member. Oke, kita kembali ke dalamnya. Di bawah ini adalah grafik pendapatan bulan ini, bulan Februari ya, tanggal 4 Februari 2024. Nah, di sini ada grafiknya, totalnya 100.001 rupiah. Nah, di sini ada tanggalnya, tanggal 1, dan akan muncul nih seterusnya ketika nanti ada orderan, grafiknya per bulan. Nah, bisakah grafik ini kita lihat di bulan lain? Bisa, tinggal kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul bulannya bulan apa. Bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Kemudian next, di samping sebelah sini ada invoice, ada click view more, ada order ID-nya. Di sini banyak order ID-nya, contohnya statusnya tersimpan, dan ada invoice yang statusnya masih baru. Nah, di sini di bagian lunasnya, yang tersimpan itu ada yang belum lunas, ada yang sudah lunas, seperti itu. Di sini ada datanya semua.
Dan kalau kita klik view more, kita tunggu proses loadingnya. Maka akan muncul data yang tadi sudah muncul di dashboard akan muncul di detail lagi di sini. Nah, misalkan ini nomor order TRX 00093, tanggal ordernya Sabtu 3 Februari 2024. Pelanggannya sebagai member. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada pelanggan yang sudah menjadi member, ada yang hanya biasa saja. Nah, ini bedanya kalau member dia tidak akan bisa dihapus datanya. Kalau yang bukan member, dia datanya bisa dihapus. Ini ada WhatsApp-nya tuh, kirim ke A, tuh WhatsApp-nya ini. Kemudian paketnya totalnya nih, yang pertama ada 50.000, bayar. Nah, ini bayarnya 0, diskonnya 0. Piutangnya, utangnya masih 50.000 karena belum dibayar. Kemudian di sini yang ketiga ini ada 200.000, sudah bayar 100.000, diskon 0, kurangnya atau piutangnya 100.000. Jadi di sini ada kalkulasinya di bawah, total 27.750, bayar yang sudah dibayar 100.000, piutangnya yang belum dibayar 2.650. Ini contoh ya, nanti akan banyak nanti terisi kalau sudah digunakan. Kemudian di sini ada klik clear, filter, kemudian ada print, PDF. Jadi selain kita bisa melihat secara langsung di aplikasinya, kita juga bisa memprint melalui PDF. Di sini ada status dan aksinya, baru dibuat, belum lunas gitu ya, simpan, bayar, sudah tersimpan tapi bayar, tapi masih ada bayar piutang. Kita klik di sini ada print PDF. Apakah yang akan terjadi ketika kita klik, maka baru dari akan dibuatkan PDF di sini. Kita tunggu sejenak. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini ada muncul logonya. Di sini ada namanya, karena warnanya putih, jadi namanya nggak terlihat di sini nama tokonya. Kemudian di sini ada laporan order, periode order, tanggal 1 Februari sampai 4 Februari. Dicetak oleh nama kita nih. Dicetak nama adminnya dicetak pada hari ini, hari Minggu 4 Februari 2024 jam 2 siang. Nah, itu. Ini ada halamannya, alamat dari percetakannya nanti bisa kita ubah. Kemudian kasirnya, ini ada orderannya, pelanggannya, ini akan muncul laporan order harian seperti ini. Sekilas seperti invoice. Seperti ini. Oke. Kembali lagi. Kembali ke halaman dashboard. Kita tunggu sebentar. Kenapa loadingnya lama? Karena ini saya lakukan secara online. Akhirnya sedang masalah error, jadi kita lakukan secara online. Next. Kemudian di sini semua tampilan dashboard sudah saya jelaskan. Terakhir ada di bagian sebelah kiri ini. Ini adalah tampilan menu utama dari aplikasi sistem percetakan yang telah dibuat. Nah, di sini ada berapa nih? Ada banyak. Ada bagian utama di sini ada dashboard dan data transaksi, kemudian master data, ada produk, bahan stok dan harga, pembukuan keuangan, laporan grafik pelanggan, profil, WhatsApp, maaf tadi master data sampai sini. Kemudian di grafik ada pelanggan, profil, WhatsApp, pengaturan akun demo, terus backup dan update, ada cek update, backup database, history user, dan dokumentasi. Oke, kita lanjut ke tampilan menu kedua, yaitu data transaksi. Ini adalah dari data transaksi. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan di halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada nah ini invoice, order ID, status lunas. Nah, ketika kita klik view more akan mengarahkan ke data transaksi secara otomatis. Jadi
transaksi, yang dimana PDF tadi adalah invoice dari penjualan atau transaksi yang telah dilakukan. Di sini ada troli tambah ada tombol tambah transaksi, transaksi lunas, transaksi baru, transaksi pending, transaksi batal, dan dokumentasi transaksi. Terus di sini ada aksinya dan statusnya baru, orderan baru, order belum disimpan, aksi kalau kita mau menyimpan orderan ini. Kita klik misalkan. Nah, sini ada informasi terkait. Ada edit order, ada pending. Coba kita klik edit order. Nah, di sini ada muncul tampilan supaya kita bisa mengedit atau memperbaiki atau merubah data dari orderan yang telah dilakukan. Sini ada statusnya member biasa ya. Member ini nanti akan terbagi lagi. Jadi selain pelanggan itu ada dua, ada pelanggan biasa dan pelanggan member. Di member nanti akan terbagi lagi. Ada member biasa, member silver, member gold. Apa bedanya? Bedanya adalah nanti di diskonan dan promo. Semakin tinggi tingkat membernya, semakin besar promo dan diskonnya, seperti itu. Terus di sini ada cari produk, bisa scan barcode juga, cuma ini masih dalam pengembangan. Kita klik coba ya, tambah. Nah, harus diisi data, lupa sih. Foto misalkan. Nah, di sini akan muncul tidak ada. Spanduk tidak ada. Ah, ini ada. Tuh. Spanduk. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita klik scan, nah, itu akan meminta untuk mengizinkan melakukan scan melalui kamera. Nah, dalam hal ini di laptop saya misalkan dia akan meminta permission atau perizinan. Close saja. Kemudian di sini ada tanggal ordernya, tanggal selesainya, kasirnya siapa, apakah ada pajaknya berapa, total ordernya berapa, total bayarnya berapa, diskonnya berapa, yang belum dibayar atau utangnya berapa. Kemudian di bawah sini ada detail dari produk yang sudah dipesan, spanduk, keterangan tidak ada, merek dan bahan baliho, misalkan kita ubah di sini spanduk, keterangannya mata ayam. Nah, di sini MA itu artinya mata ayam. Atau sini keterangannya gunakan bahan yang bagus, seperti itu ya. Kita bisa ubah keterangannya. Keterangan itu untuk menambahkan detail atau menambahkan informasi dari barang yang kita pesan. Kemudian ada merek atau bahan, misalkan di sini jenisnya vinil gitu. Vinil, apakah ada? Nah, ini data tidak ditemukan. Jadi bahannya itu mereknya itu kita membuat apa? Baliho misalkan. Nah, di sini ada Plexi, misalkan Plexi 280 GSM. Nah, seperti itu. Saya lupa kalau vinil itu stiker ya, bukan spanduk. Next, satuannya di sini. Nah, di sini ada dus, PKT, meter, dan yang lainnya, piece, log, dan yang lainnya. Karena ini banner atau spanduk, maka satuannya adalah meter. Ukurannya, misalkan kita bisa ubah di sini. Ukurannya 2 kali 5 meter seperti itu. Nah, KTI-nya misalkan 1. Maka ketika kita klik 2 kali 5 meter KTI-nya 1, harganya otomatis akan muncul sebesar 80.000. Coba kita ubah KTI-nya 2. Nah, harga tetap 81-nya, tapi subtotalnya menjadi 160. Coba kita ubah lagi di sini. 1 kali 2 meter. Sudah. Oke, kita tunggu dia di loading. Nah, 1 kali 2 meter, kita I-nya 1, harganya 16.000. Coba kita I-nya 3. Di sini harganya sudah berubah menjadi 48.000 seperti itu. Sini ada duplikat, ada finishing. Titelnya, judul spanduknya apa?
Misalkan ini untuk menambahkan informasi lagi. Kemudian misalkan di sini yang pesan itu adalah koramil, misalkan gitu, koramil. Nah, seperti itu keterangannya cepat dicetak, misalkan itu kita simpan di sini, maka akan tersimpan. Nanti akan ada keterangan tambahan untuk bagian produksi, bagian editing gitu. Jadi nanti editing akan mengutamakan ini, seperti itu. Ini untuk opsionalnya saja. Kemudian ada simpan dan cetak order, bayar, pending. Kita klik simpan dan cetak order. Nah, cari pelanggan, nama atau nomor HP. Namanya siapa, misalkan Milan. Ada nggak? Oh, nggak ada. Seperti itu ya. Nanti kalau sudah ada nama pelanggannya, saya lupa nama-namanya, bisa diklik simpan, nanti tutup. Sini juga ada bayar 08 misalkan. Nah, di sini misalkan pilih. Nah, sudah bayar. Ini pending apa? Nah, kalau pending kita klik berarti ordernya di pending terlebih dahulu. Kita ulangi ya, edit order, bayar. Nah, ini bayar, invoice bayarnya nih. Kita sebagai admin misalkan, admin itu bisa mengatur ini. Jadi misalkan ada transferan masuk di rekeningnya, maka admin akan klik ini, akan mengecek ini, kemudian membuat invoice. Bayarnya full atau sebagian, ya misalkan full. Cara bayarnya misalkan ya dalam hal ini misalkan orangnya datang langsung tunai lah. Nah, rekening akan tertutup, tidak bisa diklik. Tapi ketika kita klik di sini transfer, maka rekeningnya akan muncul. Nah, ini contohnya, saya baru kasih contoh ada dua, BSI dan BCA gitu ya. Oke, tunai. PPN tojel pajaknya tidak ada, total dari 24.000, nominal uang yang dia gunakan misalkan 50.000, 100.000, uang pas misalkan. Klik uang pas. Dan jumlah bayar 24.000, kembalian 0. Simpan. Kenapa error? Karena ini adalah tampilan contoh saja dari aplikasinya. Nanti ketika sudah pengimplementasian secara utuhnya, itu akan ada verifikasi apakah data yang diinput sudah benar, kemudian apakah pembayaran sudah benar, next, simpan, kemudian akan muncul invoice nanti di sini. Seperti itu. Oke, kita klik tutup S atau batal order aja supaya tidak berubah. Maaf, tutup S ya. Oke, seperti itu. Kemudian tadi kita klik tambah transaksi, coba di sini ya. Kita buat sebuah transaksi. Nah, di sini tadi kita sudah klik ya si membernya ini, si ini. Nah, kemudian cari produknya, misalkan apa ya? Nah, kalender dinding. Oke. Tambah. Nah, ketika kita klik tambah, akan muncul di sini kalender dinding. Misalkan jangan lupa kasih foto saya misalkan. Next. Nah, kemudian kalender dinding di sini mereknya atau bahannya. Ini sedang mencari ya. Nah, misalkan kalender dinding, terus sudah kita kasih keterangan, bla 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 bla, satuannya adalah
space, kemudian A3 misalkan, gitu ya. KTI-nya 1, harganya segini. Peringatan ini apa nih? Kita oke saja. Nah, seperti itu ya. Nanti kita klik lagi simpan dan cetak atau bayar, atau kita pending. Kita tutup saja. Next, ini ada transaksi lunas. Kita klik, belum ada penjualan. Nah, di sini tanggal 1 sampai tanggal 4 itu bulan ini tidak ada penjualan. Kita klik transaksi baru, belum ada transaksi. Ya, kenapa belum ada? Ya memang belum ada. Kemudian transaksi pending, sini akan muncul nanti data transaksi yang di pending dan transaksi batal di sini. Oke, seperti itu. Next, kita ke menu selanjutnya yaitu master data. Pertama ada produk, kita klik ini. Kalau sudah kita klik produk akan muncul 4 kategori. 4 menu. Pertama kategori, satuan, produk, supplier. Dari pertama kita klik kategori. Kalau kita klik kategori, nanti di sini akan muncul beberapa kategori produk. Misalkan kita tambah kategorinya ID card aktif, kita bisa buat kategori ini diaktifkan atau nanti dahulu. Kalau nanti dahulu bisa tidak. Kalau sudah mau diaktifkan, dimunculkan ya, simpan. Nah, kalau seperti itu nanti data berhasil disimpan. Nah, di sini sudah muncul ya ID card. Nah, di sini. Oke. Seperti halnya tadi, di sini ada clear, tambah, import data bisa melalui Excel. Misalkan kita mau menambahkan banyak secara langsung, tentunya akan sangat melelahkan kalau kita membuat seperti ini satu persatu. Kita bisa import melalui Excel. Kita klik. Nah, di sini ada upload soft file ya, atau kita browse itu nanti memilih file yang ada di dalam sini. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah masuk bisa kita klik import nanti. Oke. Next. Di samping uraian di sini ada status juga, ada edit, ada hapus. Jadi setelah kita buat kategori produk baru, kita juga bisa menghapusnya kalau misalkan kita salah membuatnya. Misalkan nih contoh tambah kategorinya, kita ngasal saja, simpan. Kemudian kategori ini akan kita hapus. Kita klik saja hapus. Nanti ada konfirmasi penghapusan. Nah, apakah Anda akan menghapus satu URL? Prosedur ini tidak dapat diubah. Nah, apakah ingin melanjutkan? Kita klik iya, maka sudah tidak ada lagi, sudah terhapus. Next, kategorinya sudah kita buat ID card, kemudian kita klik satuan. Nah, di sini satuannya ya ada sentimeter, cm, lembar plano, lbp, btl berarti botol, lbr lembar, slot, bungkus, piece, meter, paket, dus, dan bisa kita tambahkan lagi. Misalkan kita tambahkan apa satuannya? Satuannya kita tambahkan, kita klik tambah satuannya apa yang belum, kilogram misalkan. Nama satuannya kilogram, jumlah satuannya kg. Nah, seperti itu ya. Pilih iya, simpan, akan muncul di sini kg, kilogram. Seperti itu ya. Ini jumlah satuannya, jumlah satuannya 1. Nah, oke. Next. Sepertinya nggak nyambung ya kalau kita buat berarti kita buat satu paket sudah ada, berarti lusin misalkan kita ubah ya,
KG-nya menjadi RS. Nama satuannya lusin. Jadi kita membuat ID card ini nanti perlu lusin. Harganya sekian misalkan gitu. Next ke di sini ada barcode dari beberapa produk yang sudah kita buat. Akan kita tambahkan ya tadi untuk ID cardnya. Tambah produk. Nama produknya ID card, bahannya misalkan PPC. PPC 220 GSM misalkan gitu ya. Barcode format N-nya kita generate aja. Nah, akan muncul dia otomatis. Ukuran defaultnya misalkan 5 kali 8 cm. Jumlah defaultnya 1. Kemudian kategorinya kita pilih yang ID card tadi yang sudah kita buat. Lock harga, ya. Nah, lock harga ini untuk apa? Supaya misalkan kita sebagai admin bisa merubah harga tersebut untuk member dan yang lainnya, atau nanti ada teman kita yang mau buat nih atau saudara kita, nggak mungkin kita kasih harga sama seperti biasanya. Biasanya kita kasih keringanan untuk keluarga yang membuat, kita bisa ubah harganya sesuai keinginan kita sebagai pemilik. Jadi kita klik lock saja supaya tidak bisa diubah, simpan. Maka di sini akan muncul barcode-nya ID card seperti ini. Nah, ini adalah database dari barcode. Nanti kalau scan, nah seperti ini munculnya. Kemudian kita ke halaman selanjutnya yaitu supplier. Supplier ini akan muncul data supplier. Nah, di sini limitnya bisa kita atur mau berapa data yang akan muncul. 10, 20, 50, 100 per satu halaman ini. Seperti itu. Kemudian sortirnya berdasarkan apa? Deskripsi atau ASC ini. Nah, gitu. Apa yang akan berubah? Coba kita lihat deskripsinya. Shading, nah seperti ini. Kalau ASC itu yang terlama ya. Kalau deskripsi coba kita klik, apa berubahnya? Nah, ini berubah ya. C dulu baru D, seperti itu. Oke, kemudian di sini juga bisa kita tambahkan data supplier. Nah, nama perusahaannya siapa? Misalkan ada supplier yang mau bekerja sama dengan kita. Misalkan kita tambahkan di sini nama perusahaannya adalah AA Grafika atas nama dari kelompok kita ya, Anissa Novia Ramadan misalkan. Kemudian jabatannya sebagai manajer. Gitu ya. Nah, jangan jabatannya kita ubah menjadi owner misalkan. Nomor HP-nya 0812 3456 7890. Begitu. Emailnya misalkan anissa@gmail.com. Jenis usahanya percetakan foto. Nomor rekeningnya misalkan dia pakai BNI 16754 2871. Nah, seperti itu. Alamatnya di Bumi misalkan gitu. Submit. Nah, ketika kita submit di sini sudah ada nambah data supplier baru yaitu AA Grafika. Kemudian yang data yang sudah kita buat apakah bisa diedit? Bisa. Caranya dengan kita klik edit di sini. Nah, akan muncul lagi ya seperti tadi fontnya. Tutup. Kemudian apakah kita bisa hapus? Bisa dengan cara klik aksi di sini hapus. Oke, kita hapuskan saja. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu bagian ini, bahan, stok, dan harga. Kita klik.
maka akan muncul beberapa menu lagi, yaitu harga produk, data stok, stok masuk, stok keluar, history stok. Coba kita ke produknya. Nah, sini ada jelas ya, harga-harga produknya, stiker promo indoor, harga belinya 6.000, stok satuannya belum ada, 0 lembar. Itu default. Ini kalau default itu kita jadikan sebagai referensi utama yang akan muncul misalkan. Atur, edit, hapus misalkan. Kita tambah ya. Kita klik tambah di sini. Nah, misalkan nama barang atau mereknya KTA. Jangan ID card. Nah, tadi sudah. Nah, ini ID card. Generate barcode. Kategorinya ID card. Namanya biar enggak bingung ya, sama kita ubah saja. Misalkan ID card klimis. Nah, misalkan hitungan ukuran ya. Oh, tidak, maaf. Kalau hitungan ukuran ID card tidak ya. 5x8 ya, satu ID card. Beda dengan banner. Harga belinya 10.000 misalkan. Satuannya pilih piece. Itu ya. Stoknya ya aktif ya. Jenis barang atau barang atau bahan baku, barang atau bahan jadi. Nah, kita pilih yang bahan jadi. Simpan. Nah, maka akan tersimpan di sini ID card klimis, kategorinya ID card, harga belinya 10.000, stok satuannya 0 piece. Kita atur. Nah, kalau kita klik atur, maka di sini akan muncul stoknya, satuannya ada 1 piece. Harga belinya 10.000. Harga jualnya gitu ya. Nah, di sini bisa kita ubah-ubah, akan tambah gitu ya. Hapus saja. Batal. Close seperti itu. Kemudian dari daftar produk ini bisa kita cetak dengan cara kita klik print barcode atau print PDF. Kita contohin PDF. Maka akan mengarahkan ke halaman selanjutnya yang menampilkan laporan dari stok barang. Nah, seperti ini. Secara otomatis akan menjadi file PDF. Nah, di sini ada data barangnya, namanya apa saja, harga belinya, total harganya. Nah, seperti ini ya. Kita tutup. Seperti itu. Next, kita lanjut ke tampilan data stok. Kita klik. Ini data stok barang. Misalkan ID card klimis, stok masuknya masih 0 ya tadi ya. Stiker promo masih 0. Stempel stok masuknya ada 110. Stok keluarnya belum, yang terjual belum ada. Total stok 110. Nah, stok masuk kita coba di sini. Di sini ada stok masuk dan stok keluar. Stok masuk ini untuk mengatur apakah ketersediaan barang tersebut sudah ada atau belum gitu. Kalau belum, di sini stok masuknya masih 0. Tapi misalkan kita sudah menambahkan bahan ini, kemudian kita sudah belanja nih, belanja misalkan 100 stoknya untuk ID card klimis. Kita klik tambah di sini. Dengan error, kita klik tambah di sini. Kemudian, nah di sini belum ada pengeluaran total uang. Kita klik tambah. Bahan, jenis, supplier dan yang lainnya di sini akan bisa ditambahkan bahannya, misalkan
ID card klimis tadi tuh ya. Suppliernya si Anissa tadi, Grafika, maaf lupa namanya. Suppliernya dari dia nih kita dapat nih ID card lebih sini. Terus KTI nya 100 tadi ya, 100 banyaknya, nominalnya 10.000, maka totalnya menjadi 1 juta. Satunya tidak usah diisi, piece misalnya 100 piece. Sudah. Nanti kalau sudah seperti ini, jenis akunnya, tadi kita belum tambahkan ini ya, tidak apa. Misalkan kita pilih jenis akunnya adalah persediaan bahan fleksi misalkan gitu ya. Nah, kalau sudah terisi semua ini, nanti akan bisa klik simpan di sini ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nanti akan klik simpan, kemudian persediaannya akan muncul di halaman utama yang tadi itu. Seperti itu. Kenapa belum muncul atau belum bisa diklik simpan? Karena ketersediaan ini harus diatur oleh si admin lain. Dalam hal ini adalah bagian ketersediaan itu bagian peralatan atau belanja misalkan gitu. Jadi kalau ini kan hanya admin untuk kasir ya, jadi tidak bisa klik simpan dan bayar seperti itu. Oke, kita tutup. Nah, di sini muncul ya tadi yang sudah kita buat, persediaan bahan fleksi, uraian KTI-nya 10.000, KTI-nya 100, satuan piece jadi 1 juta. Misalkan kita klik cetak, kita klik ekspor pengeluaran misalkan di sini PDF, maka akan menghasilkan pengeluaran dari pembelian yang sudah kita lakukan. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Kita sudah melakukan pembelian ID card klimis, persediaan bahan fleksi jumlahnya 100, harga satuan 10.000, totalnya 1 juta. Gitu ya. Oke, next. Kita lanjut. Tadi sampai mana? Saya lupa. Oke. Kita lanjut ke stok keluar. Nah, di sini stok keluarnya misalkan barangnya apa nih? Sudah keluar berapa atau sudah terjual berapa seperti itu. Sama seperti stok masuk. Next, history stock. Di history stock ini akan muncul history pembelian stok, pengeluaran stok, pemasukan stok seperti itu. Nanti akan muncul laporannya di sini. Oke, yang selanjutnya adalah bagian menu pembukuan. Di sini ada jurnal umum. Seperti ini tampilannya. Jurnal pembukuannya di sini per bulan ya. Ada Desember 2023, Januari 2024, Februari 2024. Contoh Februari kita lihat ya, lihat jurnal. Nah, di sini adalah jurnal umum detail yang ditampilkan ya. Jumlah totalnya ada 200.000, debitnya, kreditnya 200.000. Di sini akan ada informasinya, apakah debit dan kredit ini seimbang, berkurang atau bertambah seperti itu ya. Oke, kita oprek-oprek di sini, kita coba ya, kita hapus misalnya. Nah, akan menjadi tidak seimbang karena debitnya lebih kecil daripada kredit, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi.
ke neraca. Apa itu neraca? Nah, di sini adalah laporan neraca. Nah, di sini 2 Februari 2024 bisa kita print laporannya. Seperti tadi, memunculkan ke menampilkan PDF. Nah, di sini laporan neracanya nanti akan seperti ini. Nah, secara mendetail. Ini masih nol semua ya, karena belum ada isinya. Oke, next. Aset lancarnya nanti ada kas, bank, piutang, diskon penjualan, perlengkapan, jumlah aset lancar, terus ada aset tetap. Aset tetap itu kayak peralatan, akumulasi peralatan, terus jumlahnya, terus kewajiban, utang usaha, utang gaji, utang pajak gitu. Terus ada modal, terus ada pendapatan. Pendapatan ini dari jasa usaha atau pendapatan lain-lain gitu kan. Misalkan ada yang ngasih tip atau apa gitu. Nah, beban gaji, beban, ada beban gaji untuk gaji karyawan, sewa, misalkan sewa barang, peralatan, atau sewa ruko gitu ya. Beban penyusutan peralatan, beban air listrik dan telepon, beban perlengkapan, dan di sini nanti bisa ditambahkan lagi. Seperti itu. Ya, laporan neraca. Next, sini ada laba rugi akan muncul di sini totalnya. Pendapatan dari selama 1 bulan ini misalkan. Pendapatan jasa usahanya 100.000, harga pokok penjualan 84, laba kotornya 16.000. Nah, seperti ini. Ini nanti untuk perhitungan bagian manajemen keuangan. Kemudian saldo. Nah, seperti tadi ya. Coba kita klik. Nah, yang tadi itu ya. Neraca saldo itu keseimbangannya, keseluruhannya, pendapatan antara debit dan kredit. Kemudian sampai di mana tadi kita? Saya lupa. Ada jenis transaksi akun. Nah, persediaan merchandise 102, persediaan akunnya aktif. Persediaan bahan fleksi aktif gitu kan. Nah, ini jenis beban dan biayanya. Seperti itu. Next, kita lanjut ke keuangan. Di keuangan ini ada 2, ada kas, ada mutasi kas. Kita klik kas, maka akan muncul di sini tambah modal buat laporan ya. Kas kecilnya segini, kas penjualannya segini, kas di banknya segini. Mutasi kas misalnya. Nah, di sini ada tambah mutasi kas. Bisa kita buat mutasi. Sini dari kas apa nih? Nah, tujuan kasnya. Misalkan dari kas kecil kita mau mutasi ke kas penjualan. Cek. Nah, segini ya total saldonya. Jumlahnya 500.000 misalkan kita gitu. Terus kelewatan. Nah, kalau kelewatan dia akan muncul gini. Tuh, status saldo tidak mencukupi. 500.000. Catatan proses. Simpan. Nah, dimutasi. Status berhasil. Nah, nanti akan termutasi nih. Jadi pengeluaran dari kas kecil ke penjualan, ke kas penjualan sebesar 500.000. Munculnya di mana? Tadi di kas. Kita lihat apakah ada perubahan. Nah, kas kecil menjadi bertambah 4.170.000. Oh, berkurang, maaf. Dan kas penjualan jadi bertambah seperti itu. Supaya lebih spesifikasi lagi, coba semua uang kas kecil ini kita pindahkan ke kas penjualan misalkan. Kita klik mutasi.
kemudian buat mutasi, pilih dari kas kecil ke kas penjualan. Nah, jumlahnya 4.170.000. Catatan, langsung proses simpan, maka otomatis akan melakukan mutasi dengan sendirinya di mutasi kredit berhasil. Kita lihat. Nah, sudah jelas perbedaan. Kas kecilnya menjadi 0 karena kita habiskan, kita pindahkan ke kas penjualan. Seperti itu ya. Next. Di laporan ini ada banyak nih laporan. Kita persingkat karena waktunya begitu terbatas ya, teman-teman. Ada laporan transaksi. Sudah jelas ya, kita tahu semua transaksi itu apa. Kemudian ada omset penjualan. Nah, seperti ini. Terus ada rincian pendapatan. Ada rincian penjualan. Database error kita ini agak lambat di sini ya. Rincian penjualan. Utang penjualan, list pekerjaan, desain, pembelian, pengeluaran, dan log transaksi. Sebentar kita break karena azan. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ada halaman grafik di sini. Nah, di sini akan muncul grafik omset bulan Februari misalkan seperti itu. Terus di sini kita klik ada halaman pelanggan, ada data pelanggan, ada jenis member. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pelanggan itu ada dua bagian, ada pelanggan biasa, ada member. Nah, member itu ada jenis-jenisnya. Kita klik coba pelanggannya. Nah, ini ada data pelanggannya, contohnya ya. Jenis member. Nah, tadi ya ada member biasa, silver, gold, platinum. Kita edit misalkan silvernya, tip ya, gitu ya. Nanti yang membedakan member ini adalah di promo dan diskon seperti itu. Oke, terus yang terakhir di sini juga ada tampilan di profile. Nah, di sini saya edit ya, email kita apa, namanya misalkan ini kan nama kita ini paket full nih, misalkan kita ubah nih namanya menjadi 9, jabatannya misalkan admin gitu ya. Kita update. Nah, di sini akan berubah ya menjadi seperti itu. Next, kemudian di sini ada WhatsApp, DP, pesan, report pesan, kirim promo, misalkan gitu ya. Nah, template promo, report promo. Nanti di sini misalkan si member silver atau gold ini ada promo khususnya. Nah, di sini dikirim promo ini. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini. Nanti ada device-nya apa, labelnya apa, delaynya berapa detik nih waktu promonya, maksimal kirimnya berapa, format pesannya langsung online atau bagaimana gitu ya. Seperti ini. Sini ada pengaturan karena ini admin utama ya. Jadi sini bisa mengatur pengguna
jenis pembayaran, rekening bank, aplikasi, printer, folder, menu admin, resep pembayaran pengguna. Lihat di sini. Pengguna Gaya, emailnya gaya@yopmail.com. Terus jenis pembayarannya kita bisa atur di sini. Tempo transfer tunai, ya. Terus rekening bank misalkan bisa kita tambah, misalkan nama banknya Bank Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Nama inisialnya BRI, nomor rekeningnya nomor rekening dari percetakan kita misalkan. Pemiliknya atas namanya Dilan Ganteng. Rekening atas namanya. Foto invoice-nya ya. Aktif ya, simpan. Sudah muncul di sini ya. Kemudian kita juga bisa mengatur aplikasinya. Judulnya kasir percetakan, nama perusahaannya misalkan kita ubah judulnya di sini menjadi Dilan Grafis misalkan. Dilan Printing. Nah, di sini bisa kita ubah ya. Yang tadi ini untuk invoice misalkan di jalannya aja dulu gitu ya kan. Keterangan loginnya sini kita bisa ubah. Oke, kita bisa ubah semua di sini. Warna invoice lunas biru, invoice lunas warna tema apa gitu. Kita bisa mengubah warna tema ini. Oke, simpan. Oke. Kalau data sudah disimpan nanti akan merubah tampilan dari aplikasi ini semua seperti itu. Selanjutnya ada printer. Kita tunggu ada printer yang kita punya di percetakan ya. Terus ada foldernya ini seperti ini ya foldernya. Terus ada nama U berarti ukuran, B bahan gitu dan lain. Terus ada menu admin. Ini bisa kita ubah-ubah nih. Mau yang mana? Ini kan data transaksi di bawah dashboard. Apa data transaksi ini mau dipindah ke bawah, di bawah master data atau mau tetap di atas? Nah, ini kita bisa ubah. Seperti itu. Terus reset dan input sampel kalau kita mau mereset. Kemudian ada cek update, backup database, history user, dan dokumentasi. Sekian sudah sampai di sini saja penjelasan dari implementasi aplikasi yang telah kami buat sedemikian rupa ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi kawan-kawan sekalian yang menonton video ini. Kami pun menyadari bahwa masih banyak kesalahan, kekurangan yang ada dalam pengimplementasian aplikasi ini. Maka kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari kawan-kawan untuk memperbaiki dan mengembangkan hasil dari implementasi aplikasi ini. Dari kami cukup sekian. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.